Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Agus Nugraha SPD dengan NIM 25118P10045, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 2025, program studi Pendidikan Ekonomi di LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di SMK Ibnu Khaldun Cirebon dengan materi karakteristik kewirausahaan, kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Demikian perkenalan saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, silakan pimpin doanya sebelum masuk pelajaran. Ketuanya pimpin doanya. Pelajaran dimulai dalam Oke, apa kabar semuanya? Untuk hari ini materi ekonomi, yaitu tujuan pembelajaran hari ini mengenai tentang kewirausahaan, kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nanti di sini peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis karakteristik kewirausahaan, kerajinan non-benda. Oke, sebelum masuk materi, Pak Agus absen terlebih dahulu. Nanti yang Pak Agus absen, silakan angkat tangan bilang hadir ya. Adinda, Ajril, Alipil, Alisa, Arif, oke sakit, Dapa, Erik, Puja, Iswi, Jessica, Lestari, Lutfi, Malsa, Fabian, Alif, Jikri, Rehan, Randi, Ripdo, Silpi, Tasya, Tia, Triyoga. Oke, terima kasih ya. Setelah kita absen, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke, sebelum menyanyikan Indonesia Raya, silakan semuanya berdiri di tempat masing-masing. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama di tempat masing-masing. Indonesia tanah
ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk di tempat kembali. Oke, perhatikan semuanya. Tentang kewirausahaan, pernah dengar tentang kewirausahaan kerajinan? Pernah. Oke. Biasanya kerajinan itu banyak sekali kan kerajinan. Biasanya kerajinan apa aja? Kerajinan tangan, ada melukis, ada juga pakai apa? Anyaman, ada juga pakai tanah liat. Nanti kita akan masuk ke materi tentang kerajinan budaya non benda. Sebelum masuk materi, Pak Agus akan menanyakan pertanyaan untuk kelompok, boleh siapa saja ya, angkat tangan ya yang bisa. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian melihat produk kerajinan di daerah kalian? Siapa yang pernah? Coba angkat tangan. Oke, silakan. Di mana? Ya. Ya, contohnya apa berarti? Kerajinan apa? Anyaman dari anyaman dari bambu ya. Oke, berarti tepuk tangan ya untuk kelompok ini ya. Oke, tepuk tangan. Berarti semuanya udah pernah melihat kerajinan di daerah masing-masing. Oke, kita ada lagi satu pertanyaan. Terus kelebihan usaha dari budaya non benda, kebudayaan non benda itu kerajinan, kelebihannya apa menurut kalian? Siapa angkat tangan? Coba kelompok yang ini. Kelebihannya yang bisa menghasilkan nilai jual. Iya, silakan dijawab. Sumber dayanya banyak. Apa? Sumber dayanya banyak. Sumber dayanya banyak sekali. Karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Banyak sekali kebudayaan, kerajinnya juga banyak sekali, di mana-mana ada. Di daerah kita masing-masing ada. Oke. Oke, selanjutnya Pak Agus akan memberikan di sini tayangan video. Ya, tayangan video untuk materi tentang kerajinan non benda. Di sini akan tampilkan. Silakan nanti kalian perhatikan video yang ada di materi di depan. Paham semuanya? Oke. Oke, silakan. Kalian perhatikan setiap kelompok. Ini materi yang akan kita pelajari.
Di sini ada kerajinan ya, contoh kerajinan kebudayaan non benda. Lihatin, perhatikan semua kelompok. Nah, ini kain batik ya, lagi dibuat kerajinan. Ini baru setengah jadi ya. Ternyata kain yang tadinya tidak berguna, kalau kita punya jiwa kreatif akan menghasilkan nilai guna dan bisa menghasilkan nilai ekonomis. Bisa kita buat usaha.
Oke, perhatikan. Cukup tadi bisa ngelihat? Apakah udah ada di apa namanya? Berimajinasi, kalian sudah berpikir nggak masalah apa namanya yang terjadi di video tersebut? Ada yang terpikirkan? Ada. Oke. Silakan kalian tuh per kelompok berdiskusi, ya, berdiskusi saja untuk tayangan video yang ada di sini, ya, berdiskusi tentang video yang ada di sini. Silakan didiskusikan per kelompok. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya, nanti akan diaplikasikan ke pembelajaran selanjutnya ke LKPD. Coba silakan didiskusi dulu. Sudah didiskusikan? Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk materi tentang kerajinan yang dipelajari sekarang. Kita lihat lagi materi yang akan Bagus sampaikan. Sambil apa namanya siapin alat tulisnya. Oke, perhatikan. Di sini materi yang kita pelajari mengenai karakteristik kewirausahaan, inspirasi budaya non benda. Perhatikan, melestarikan budaya, mengembangkan usaha di sini, ya. Memahami warisan budaya tak benda atau non benda. Di sini definisinya praktek. Ada lagi ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen objek, artefak, ruang budaya, dan yang lainnya. Ada lagi keberagaman bentuk, ya, bentuknya itu berbeda-beda. Di sini ada meliputi tradisi lisan kita, ya. Ada lagi seni pertunjukan. Apalagi kita di Jawa Barat pertunjukan banyak. Ada wayang kulit, ada seni musik, ada lagi seni tari, ada lagi apa lagi? Baju adat, banyak sekali. Di sini ada lagi pengetahuan dan praktek tentang alam semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Dan yang terakhir ada nilai dan fungsi. Apa itu? Di sini pengetahuan lokal dan kreativitas yang tak terbatas, penting untuk berkelanjutan komunitas dan kesejahteraan sosial. Kita next lagi. Sambil dicatat yang poin-poin pentingnya. Mengapa kerajinan berbasis yang apa namanya budaya tak benda? Di sini apa? Kerajinan berbasis warisan budaya tak benda bukan hanya tentang membuat produk. Ingat, tidak hanya membuat kerajinan di sini di apa pelajaran hari ini kita bukan hanya membuat produk, tapi juga tentang menceritakan kisah, bercerita. Ada yang suka bercerita di sini? Ya, ada. Tentang bercerita. Ya, kisah sehari-hari atau curhat atau gimana tuh bisa ya. Bercerita. Ada lagi di sini melestarikan tradisi. Contohnya di daerah kita ada tradisi tentang apa? Di apa namanya dikembangin, diteruskan sama leluhur kita. Itu namanya tradisi. Ada lagi di sini menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Di sini ada lagi yang pertama meningkatkan daya saing produk. Meningkatkan daya saing produk. Maksudnya kayak gimana meningkatkan daya produk? Berarti kita berdaya saing dengan daerah lain. Ada lagi membuka peluang pasar global. Kita membuat pasar. Jadi kita itu menjual produk bisa dijual ke daerah luar negeri, bukan hanya di dalam negeri saja. Lanjut, mendorong pelestarian budaya. Ada lagi menciptakan dampak sosial positif. Next. Karakteristik kewirausahaan, kerajinan, inspirasi budaya. Di sini apa namanya ada beberapa poin. Wirausaha kerajinan yang sukses menggabungkan. Ada yang pertama, kreativitas dan
Inovasi. Kita harus berkreatif dan mempunyai inovasi. Inovasi itu berarti kita mempunyai ide yang belum ada, kita adakan. Itu ide-ide yang cemerlang. Kemampuan mengolah tradisi menjadi bentuk baru yang relevan dengan pasar modern. Ya, sekarang pasar modern ya. Sekarang itu pasar modern, apa namanya? Ada teknologi. Kita bisa berjualan lewat teknologi. Berorientasi pasar. Mampu mengidentifikasi tren pasar tanpa meninggalkan identitas budaya. Jadi kita menjual produk tapi tidak meninggalkan identitas budaya kita. Ya, contohnya kita menjual gantungan kunci, tapi gantungan kuncinya berbentuknya calung angklung, ada lagi bentuknya kayak apa namanya? Kipas dari anyaman. Itu tidak meninggalkan identitas kita. Lanjut lagi, pemahaman mendalam, menguasai filosofis dan makna di balik setiap elemen budaya yang digunakan. Ada lagi jaringan dan kolaborasi, membangun kemitraan dengan sesama pengrajin budaya dan desainer. Jadi kita berkolaborasi ya sama desainer-desainer atau pengrajin yang lain. Contohnya kelompok ini kerajinan tentang tanah liat, yang ini bisa membuat alat musik, dipadukan. Ya, itu namanya berkolaborasi. Oke, lanjut lagi di sini. Sensitivitas budaya, menghargai asal-usul dan tidak melakukan apropriasi yang tidak etis. Oke, kita lanjut lagi. Studi kasus, masalahnya nih. Batik tulis dan kisah di baliknya. Nih, lihat, ada seseorang membuat batik. Udah pernah lihat cara membuat batik? Kita kan di Cirebon ada namanya Batik Trusmi. Di situ ada sanggar atau tempat membuat batik. Nanti kita bisa studi ke sana. Di sini batik tulis sebagai warisan budaya tak benda adalah contoh sempurna bagaimana sebuah kerajinan dapat menjadi medium ekspresi budaya dan kekuatan ekonomi. Dari sebuah kain yang warna putih dan biasa saja bisa menjual, bisa membuat nilai ekonomis yang tinggi. Dengan kita menggambar dengan bagus dan menghasilkan kreativitas, nanti kita akan menjual kain ini menjadi harga yang cukup mahal. Untung buat kita sebagai penjual. Oke, kita lanjut lagi. Filosofisnya di balik motif batik. Ada parang rusak. Tahu parang? Parang itu golok ya, parang itu golok. Parang rusak melambangkan perjuangan melawan kejahatan dan nafsu serta keberanian. Tuh, jadi palangnya rusak itu dulu itu udah pernah perang. Itu tentang melawan kejahatan dulu zaman Belanda. Lanjut lagi ada namanya kawung. Tahu kawung? Kawung? Ada yang tahu, ada yang enggak. Ya, nanti kita cari tahu kawung itu kayak gimana. Menggambarkan kesempurnaan, kemurnian dan kesederhanaan. Jadi itu melambangkan tentang kita hidup sederhana. Yang ketiga, truntum, simbol cinta bersemi kembali. Tuh, udah cinta bersemi kembali. Sering dipakai orang tua pengantin. Nih, orang tua pengantin ya. Di sini memahami filosofi untuk memungkinkan pengrajin menciptakan produk yang lebih bermakna. Dan yang terakhir, megamendung. Ini khas dari Cirebon, Jawa Barat kita. Megamendung. Itu batiknya itu megamendung. Representasi awan yang membawa hujan, lambang kesuburan dan pembawa harapan. Oke, membawa harapan. Lanjut lagi. Proses kreatif dari inspirasi ke produk. Oke, di sini yang pertama penelitian dan eksplorasi, mempelajari budaya tak benda secara mendalam, memahami sejarah, makna dan konteksnya. Kita memahami dulu sejarahnya. Kenapa batik itu muncul? Apa untungnya? Kenapa harusnya batiknya seperti itu? Itu nanti kita sejarahnya kita olah lagi biar tahu. Ada lagi di sini ada namanya konseptualisasi, mengembangkan ide-ide produk yang mengintegrasikan elemen budaya dengan fungsional modern. Jadi kita itu mengembangkan ide-ide produk yang sudah ada, kita munculkan kembali dengan ide-ide yang terbaru. Terus ada lagi desain prototipe, menerjemahkan konsep menjadi desain, membuat prototipe untuk pengujian. Nih ada desain, ya ada desain dulu. Sebelum membuat batik kita harus ada pola dulu, desain dulu ya. Nggak langsung tiba-tiba langsung jadi kain batik, nggak bisa. Jadi harus bikin pola dulu. Ada produksi.
Jadi kita mempertahankan kualitas dan keaslian nilai budaya, memproduksi. Jangan sampai kita membuat produk sampai hilang nilai budaya kita, harus ada muncul. Contohnya kalau kita buat batik Megabendung, itu sebagai khas daerah kita ya, Jawa Barat. Ada lagi pemasaran dan penjualan, menceritakan kisah produk untuk menarik konsumen yang menghargai nilai budaya. Ada pemasarannya, udah diproduk, ada dipasarkan dan dijual. Bagaimana Pak kalau seandainya dijual enggak laku-laku? Ya nggak apa-apa, kita berproses ya, kita semangat terus. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan terjual, apalagi kita jadi sukses. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Di sini ada namanya strategi pemasaran berbasis cerita. Tuh, pemasaran berbasis cerita. Apa itu kok berbasis cerita? Kayak kita lihat ke sini. Yang pertama, naratif autentik, sajikan kisah asal-usul pengrajin dan makna budaya produk Anda. Contohnya kamu membuat kerajinan. Kerajinannya apa contohnya? Dari anyaman ya. Kemarin anyaman apa tadi yang dijelasin? Anyaman dari bambu. Kamu jelasin, ternyata anyaman ini dulunya tuh dibuat oleh bapak ini, sejarahnya seperti itu. Kamu jelasin. Itu namanya naratif. Ada lagi digital storytelling, gunakan media sosial dan platform digital untuk berbagai video proses pembuatannya. Jadi di sini mah media digital. Harus divideokan cara membuatnya seperti apa sampai menghasilkan sebuah produk. Ada namanya kolaborasi, bekerja sama dengan tokoh yang memiliki apresiasi terhadap budaya. Kita bekerja sama. Kalau pengen sukses, kita bekerja sama orang-orang sukses yang udah punya usaha itu nanti gitu. Lanjut lagi, pameran dan workshop, ajak konsumen berinteraksi langsung dengan proses dan pengrajin. Adakan pameran dan workshop supaya orang-orang tahu kita itu punya produk. Contohnya siapa namanya ini? Randi ini seni lukisnya bagus. Si Randi tiap hari melukis gambarnya bagus-bagus, terus dia dikasih tahu ke teman-teman, nih saya tuh punya lukisan nih banyak sekali, ada 10 lukisan tuh, coba lihat. Nanti kita pamerkan ya di tempat pameran, itu bagus. Nanti memperkenalkan produk yang kita buat. Oke, kita next lagi. Di sini pasti ada tantangan dan peluang. Ada yang tahu apa bedanya tantangan dan peluang? Tantangan itu apa? Peluang itu apa? Ada yang tahu tantangan? Lip, tahu tantangan itu apa, Lip? Tantangan. Menurut Alip tantangan itu apa? Rintangan yang harus kita hadapi. Kalau peluang? Kesempatan yang kita dapat raih. Itu bedanya tantangan dan peluang. Oke, bagus. Tepuk tangan ya untuk yang udah menjawab. Bagus ya. Oke, di sini ada namanya tantangannya regenerasi pengrajin. Si pengrajin itu pasti ada tantangannya, dari modalnya, dari segi apanya, ataupun usaha yang lain yang mengikuti. Itu ada lagi. Ada kualitas, ada lagi persaingan pasar. Jadi kita jualan, ada lagi saingan yang sama persis apa kita jualannya, itu persaingan. Ya, kita tetap konsisten. Ada akses permodalan. Nih, yang sering kita pikirkan untuk modal untuk sebuah usaha. Biasanya kita untuk menjalankan usaha pasti yang pertama modal dulu. Sebenarnya modal itu nggak harus berbentuk uang. Bisa berbentuk apa? Kreativitas, ya, imajinasi, tenaga kita juga bisa. Kita modal bicara aja kita bisa menghasilkan uang. Mau tahu contohnya seperti apa? Contohnya teman kamu punya produk, kamu ngejualin produk teman kamu cuma ngomong aja, nanti saya jualan ini ya, punya teman saya gini, langsung ngasilin uang. Itu bukan hanya uang saja, kita bersuara aja, berbicara aja bisa menghasilkan uang. Oke, lanjut. Ada peluang, motif baru, eksplorasi motif baru, kita cari hal-hal baru. Ada lagi lintas sektor, kolaborasi, kita cari hubungan-hubungan sama orang yang sudah berjualan sukses. Kita ikutin contohnya seperti apa, ya. Ada lagi ini e-commerce global. Di sini mengglobal, mendunia. Kita lihat jejaring yang mana ya, di internet ataupun dunia yang di daerah lain. Kita lihat apa saja sih yang lagi ngetren hari ini, gitu ya. Yang terakhir wisata budaya.
Oke, lanjut. Oke, ini yang terakhir, membangun masa depan kerajinan Indonesia. Oke, dengan semangat kewirausahaan Indonesia oleh kekayaan budaya tak benda, kita tidak hanya menciptakan produk, tetapi juga melestarikan Indonesia budaya ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Oke ya, itu untuk materi tentang kerajinan non benda. Oke, silakan kalian berdiskusi lagi untuk materi yang tadi 2 tayang. Ada namanya video, ada juga PPT, silakan didiskusikan. Oke, sambil memberi diskusi, kita ice breaking dulu. Oke, semuanya berdiri. Ayo, semuanya berdiri, biar kita rileks. Berdiri. Ayo, yang ngantuk nanti akan menjadi semangat lagi. Semua berdiri di tempat masing-masing. Ayo, semuanya. Angkat tangannya dulu, diremes-remes dulu. Ke atas, ke samping, ke bawah, ke depan. Oke. Perhatikan, dengarkan. Breaking-nya gampang. Kalau Pak Agus bilang 1, angkat tangan kanan. Ya, kalau Pak Agus bilang 2, angkat tangan dua-duanya. Kalau Pak Agus bilang 3, tidak angkat 1 pun. Diam. Paham? Kalau Pak Agus bilang 1, angkat. Kalau Pak Agus bilang 2, kalau Pak Agus bilang 3, ya diem aja, biasa aja. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. 3, 1. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Duduk di tempat masing-masing lagi. Oke, sekarang sudah nggak ngantuk lagi. Oke, silakan berdiskusi buat semuanya. Tadi untuk diperjelas lagi, silakan didiskusi untuk materi yang tadi sudah ditayangkan. Silakan berdiskusi lagi untuk sesama kelompok masing-masing. Oke, sambil berdiskusi, Pak Agus akan memberikan LKPD masing-masing. Kasih nama kelompok masing-masing ya. Sambil berdiskusi, kalian lihat-lihat LKPD-nya ya, berdiskusi. Oke, sambil kalian lihat LKPD, Pak Agus jelaskan di situ ada poin-poin ya, ada poin-poin nanti yang harus kamu kerjakan ya, yang harus kalian kerjakan sesuai yang video ditayangkan dari Pak Agus dari awal ya, tentang kerajinan budaya non benda. Silakan didiskusikan sama temennya apa saja yang harus dikerjakan. Dikasih itu dulu nama kelompoknya, namanya siapa aja, boleh di belakang boleh di depan, sama kelas apa, sama kelompoknya kelompok apa. Silakan. Silakan didiskusikan sampai cara penyelesaiannya kayak gimana. Silakan sambil mengerjakan ya, sambil kerjain. Coba silakan sambil kerjain. Sambil dibaca, sambil dikerjain soalnya. Pak izin bertanya, tadi itu kan tas terus bikin kerjaan itu dari batiknya mega bendong kan Pak? Boleh batiknya bebas, batik apa aja. Yang sesuai dilihat aja, sesuai kreatif kalian aja, ya. Silakan dikerjakan. Ya, nanti setelah dikerjakan nanti ada presentasi juga soalnya. Silakan dikerjakan. Harus berkelompok. Kerjanya di sini. Ya, dikerjakannya di LKPD-nya. Ada 3 soal. Nama kelompoknya di mana? Nama kelompoknya. Di sini aja nggak apa-apa. Nanti di sini boleh. Ya, boleh. Ya, silakan didiskusikan. Ya, dikerjakannya di sini. Ada 3 soal.
Di sini nama kelompok. Oke, dikasih waktu 5 menit untuk mengerjakan, silakan. Nanti kita ada bagian presentasi. Ayo silakan dikerjakan. Habis ini nanti kita bergantian presentasi soalnya, ya. Sulit tidak? Mudah kan? Tadi kan udah dilihat videonya. Dijawabnya di sini. Boleh yang lainnya ngerjain yang nomor berapa? Yang ini contohnya, yang ini ngerjain nomor 2, ini nomor 3. Nah, silakan. Oke, bagus. Kelompok ini sudah berjalan. Oke, ini juga sudah mengerjakan. Silakan. Nggak usah bingung cara ngerjainnya ya. Yang memperhatikan pasti bisa mengerjakannya. Dikasih tugas masing-masing. Contohnya yang laki-laki nomor 2, yang perempuan nomor 3, supaya berjalan semua ngerjain. Kelompok 1 udah nomor berapa? Nomor 2. Kelompok 2? 3. Kelompok 4? Terus kelompok 3? 2, 1. Oke, silakan. Hanya 3 soal. Hanya 3 soal. Oke, bagus. Langsung pindahin aja nggak apa-apa jawabannya, langsung ke sini. Kemarin presentasi maju bareng-bareng. Bareng kelompok semua bareng. Ayo silakan, waktunya berjalan. Oke, udah ya, 1, 2 udah. Ini nomor 3. Oke ya, hampir selesai semua. Dari pakai kain batik bekas. Kelompok 4 udah sampai nomor berapa? Terakhir nomor 3. Kelompok 3? Nomor 3 juga. Kelompok 2? Udah nomor 3, sama. Kelompok 1? Nomor 3. Oke, silakan. Langsung di LKPD-nya ya, dijawabnya. Langsung pindahin.
Udah selesai? Oke, bagus, udah selesai. Oke, udah selesai. Udah selesai semua. Oke, udah selesai semua. Apa ada yang belum jelas? Udah ya, udah semua. Oke, sip. Udah lagi. Oke, perhatikan. Biar lebih semangat, ya biar lebih semangat kalian. Coba silakan. Kita ice breaking lagi. Coba berdiri lagi. Oke, boleh berdiri dulu, tinggal sebentar. Kan itu tinggal sedikit lagi. Berdiri di tempat, berdiri. Oke. Kelompok yang ini coba bangun dulu sebentar. Oke. Oke, perhatikan. Kalau Pak Agus bilang, dengarkan kita ice breaking dulu. Kalau Pak Agus bilang hujan, kalian tangannya gini. Gini. Ini payung kan? Hujan gini. Kalau Pak Agus bilang panas. Ini tangannya ya, gitu. Oke. Kalau Pak Agus bilang angin, goyang. Bisa? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Panas. Oke. Hujan. Oke, itu menyimbolkan payung. Angin. Goyang. Angin panas. Hujan. Oke, hujan angin. Oke, goyang-goyang ya. Satu lagi, angin panas. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Duduk lagi. Kan lebih semangat lagi belajarnya. Oke. Duduk silakan. Oke, kita akan siap-siap akan presentasi ya. Menyiapkan presentasi kalian dari setiap kelompok. Oke. Kelompok 1 udah siap? Udah selesai? Oh, 1 udah siap? Sedikit lagi. 2. Kelompok 2? Sedikit lagi. Kelompok 3? Sedikit lagi. 4? Oke, sip. Coba sambil berjalan ketua kelompoknya maju empat-empatnya. Kelompok 1 maju ketua kelompoknya. Nanti akan kita switch mana yang duluan. Kelompok 1 maju ketuanya. Sini, ayo. Kelompok 1 maju sini. Randi boleh sini, Randi ketua kelompok. Kelompok 2 mana ketuanya? Maju. Kelompok 2. Sini. Sini. Maju. Kelompok 3 maju. Ada pada depan. Kelompok 4 sini maju, nggak usah ini. Silakan maju lagi. Silakan kalian switch atau gambreng
Silakan. Yang menang satu berarti presentasi duluan. Dan selanjutnya. Maksudnya nenong muka. Ayo. Tuh kan, sama pertama. Ya. Terus. Gambreng. Ulang. Macam-macam baik. Ayo. Aku bening tadi. Bisa tiluan juga. Ya, ini kedua. Ya, lanjut. Ini dua, ya lanjut. Oke, silakan. Silakan maju ya. Oke, udah selesai. Untuk penjawabannya udah selesai. Silakan sesuai tadi maju ke depan kelompok yang maju. Mana? Coba. Oke, ini aja, seadanya aja. Oke, siap-siap ya, kelompok yang lainnya udah siap-siap karena kita udah sweet. Udah nggak apa-apa, sedapatnya aja. Ayo, sudah maju. Ayo silakan sini. Silakan. Ini yang maju duluan ya, silakan maju ke sini. Baris ke sini ngadap ke teman-temannya. Nanti yang lainnya juga mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Baris sini pintar, sini. Maju ke depan. Oke, silakan. Salam dulu, kelompoknya kelompok berapa? Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang karakteristik kewirausahaan kerajinan dengan inspirasi budaya anak muda. Perkenalkan, nama saya Indah Ismailaka. Nama saya Lestari. Nama saya Alif Dewi. Kedengaran nggak suaranya? Enggak. Nah, yang keras suaranya. Iya, silakan. Apa dia juga memahami dalam perintah beliau menjelaskan tentang estetika dan keterangan. Oke, lanjut lagi. Tanya yang kedua, menurutmu mengapa kain batik cocok dijadikan inspirasi kerajinan modern? Karena keunikan batik memiliki simbol serta makna-makna yang ada dalam batik. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan video tuliskan kata-kata dalam pembuatan konsonan batik. Yang pertama, siapkan kain batik bekas yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, potong kain bekas menjadi 2 bagian 20 kali 5 cm. Yang ketiga, dari kain 3 sisi. Kain yang sudah diganti tanpa di daun. Yang keempat, masukkan tali dan simulkan. Udah. Oke, untuk kelompok yang lain dikasih sesi pertanyaan, satu kelompok satu pertanyaan aja. Silakan kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya juga nggak apa-apa. Silakan. Ada yang bertanya? Oke, kelompok 1 udah cukup. Kelompok 2, ini kelompok yang ini. Cukup. Yang itu? Cukup. Oke, semuanya sudah paham semua? Silakan boleh ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya maju ke depan kayak tadi lagi. Silakan. Yang sudahnya dengarkan lagi. Tapi menang sweet. Silakan berbaris di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ini
dari karakteristik kewirausahaan kerajinan Nah, suaranya kencengin. inspirasi budaya Sunda. Perkenalan, nama saya Desi Saudina. Saya Pahlawan Putri, saya Tiosan Asiana. Saya di sini kita membaca yang pertama tentang nilai budaya atau makna arti dan keunikan dari budaya. Nilai dan maknanya mencerminkan keragaman batik dan Yang kedua, mendukung mengapa kain batik cocok menjadi inspirasi kerajinan modern. Karena kain batik merupakan salah satu ciri khas negara Indonesia dan banyak sekali macamnya. Beragam dari berbagai daerah. Kain batik itu dijadikan kreativitas seperti kain batik dan batik. Soal nomor 3, berdasarkan video, tuliskan nama utama pembuatan tas sebut batik. Pertama, siapkan 2 belah kain batik kecil. 2, tempelkan kedua kain batik menggunakan jalur bentuk. 3, lalu jahit kedua kain batik menggunakan jalur bentuk dan benang. 4, lalu masukkan tali tulus ke dalam bagian atas kain batik dan selesai. Oke. Silakan, udah selesai? yang Ada ini dulu dari sesi tanya jawab kelompok ini. ada yang ingin ditanyakan. Silakan tuh. Dari kelompok 1 sudah cukup. Oke, silakan. Oke, mungkin udah pada paham semua ya. Nggak ada sesi tanya jawab lagi. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Boleh ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh bertanya. Kalau emang udah ngerasa paham, nggak apa-apa. Berarti tinggal 1 kelompok lagi ya, habis ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan karakteristik kebiasaan kerajinan dengan inspirasi budaya tahun Benda. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Rani Budaja. Saya Andri Nurrahim. Saya Nangir Mawang. Jadi yang pertama, apa nilai budaya atau makna batik yang kamu lihat dalam video tersebut? Jadi makna kebudayaan di Indonesia sangat beragam. Contohnya batik. Batik adalah salah satu kebudayaan di Indonesia. Batik juga sering ditemui di beberapa daerah. Contohnya seperti Megabendung di Cirebon. Menurutmu, mengapa kain batik cocok dijadikan inspirasi kerajinan modern? Karena motif batik sendiri memiliki motif batik yang unik dan menarik. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan video, tuliskan 4 nama utama pembuatan tas batik. Yang pertama, siapkan 2 kain bekas yang berukuran 20 x 2 cm. Yang kedua, satukan 2 kain dengan menggunakan jarum supaya mudah untuk dijahit. Yang ketiga, siapkan benang dan jarum dalam jahit sesuai pola yang sudah diberi jarum. Yang terakhir, satukan tali dengan menggunakan tali dengan bantuan ini dan ikat ujung tali. Baik, mungkin itu saja dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok mana? Dari kelompok asal dari kelompok 3. Coba kasih contoh hasil batik berasal. Boleh dijelasin boleh. Contoh Megabendung itu kayak gimana? Di batik Megabendung terdapat beberapa motif. Pertama ada yang pasti awan.
karena awan tersebut melambangkan pembentukan. Ya, lanjut lagi. Oke, ada yang bertanya lagi? Kelompok yang lain udah? Oh, cukup. Cukup, silakan ditutup, semuanya udah paham. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang terakhir. Silakan maju. Ya, silakan duduk. Silakan dibuka dulu. Geser ke sini nggak apa-apa, geser ke sini, geser. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan karakteristik kewirausahaan kerajinan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan karakteristik kewirausahaan kerajinan dengan inspirasi budaya terbenda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Saidan. Nama saya Sri Mulyana. Nama saya Sinurjana. Lanjut ke pertanyaan pertama. Di sini pertanyaan pertama, apa nilai budaya atau makna batik yang kamu lihat dalam video? Di dalam video tersebut membuat pouch tas terus menggunakan batik Megamendung yang menggambarkan awan yang hujan membawa kesuburan dan harapan. Pertanyaan kedua, menurutmu kenapa kain batik cocok dijadikan inspirasi kerajinan budaya? Karena motif kain batiknya yang unik dan untuk melestarikan identitas budaya dan bangsa ini. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, berdasarkan video dengan langkah pertama buatan karena siapa dua kali lagi melakukan tentunya pasangan baru. Oke, kelompok yang lain perhatikan. Menurut kain supaya tak menjadi dan hanya lurus. Selanjutnya jatuh kedua di samping dan di bawahnya saja. Bagian atasnya tidak dijahit. Lalu setelah dijahit, ujung benang surut pasangkan peniti untuk memudahkan benang surut ke dalam lubang kecil yang sudah disediakan di bagian atas posisi surut. Jika sudah, lepaskan penitinya. Kemudian, kedua ujung benang surut diikat bagian ujungnya dan siap digunakan dan siap dijual. Sekian dari kami. Ada yang ingin Silakan dari setiap kelompok bertanya. Nih. Tuh, yang dipakai Megamendung apa bukan tuh? Yang dipakai itu ada batik tuh. Ya, itu udah ada contohnya ya, itu yang dipakai ada Megamendung tuh, yang di ownernya. Oke. Motifnya udah Megamendung. Oke, silakan kelompok yang lainnya. Oke, kelompok yang ini. Mau bertanya nggak? Cukup. Ada Mbak. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Siapa padamu pertama kota serut batik? Penemu pouch. Boleh kelompok yang lainnya kalau ada yang punya jawaban silakan. Penemu pouch batik itu siapa?
Saya Pak. Bisa jawab? Respect. Izin menjawab. Itu nggak ada ilmunya, Kak. Nggak ada ilmunya, tapi karena di setiap orang kan punya kreativitas masing-masing. Jadi itu turun-temurun. Setiap orang bisa belajar. Oh, dari hasil turun temurun penjelasannya. Saat ini alam konsultasi diskusi. Cukup. Dan dia tersebut kan ke situ tidak dicantumkan. Cukup, jelas, paham. Oke. Silakan ditutup presentasinya. Udah cukup semua. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan duduk semua. Oke ya, silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan dengan sebegitu bagusnya. Tepuk tangan lagi dong, kasih plus buat kalian semua. Oke, perhatikan materi kali ini cukup bagus sekali ya untuk belajar hari ini. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya nanti kita akan lebih ada kegiatan praktek lagi, karena sekarang hanya merancang saja ya, untuk merancang saja kegiatan yang akan dimulai pembelajaran dari sekarang, nanti berlanjut lagi untuk prakteknya ya. Oke, tadi menurut Pak Agus bagus semua ya, penilaian dari Pak Agus semuanya bagus, cuma nanti tinggal lebih lagi PD-nya dikeluarin lagi ya, PD-nya dikeluarin lagi. Oke, jadi dari hasil pembelajaran hari ini, Bapak akan menyimpulkan tujuan dari pembelajaran hari ini untuk apa? Supaya kita menjadikan siswa yang berkreatif, mempunyai nilai usaha. Jadi siswa tuh mempunyai kreativitas. Oh, nanti tuh setelah lulus SMK itu kalian tuh apa? Punya inisiatif. Oh, saya akan membuat produk, contohnya produk kerajinan. Boleh pakai kerajinan tentang anyaman, boleh. Ada lagi yang pakai kayu, boleh. Tanah liat, boleh tanah liat. Dibentuk mau bikin kendi, bikin gelas, pakai itu bisa. Ada juga yang pakai kertas, boleh. Ada juga yang bekas plastik-plastik bisa. Didaur ulang. Ada juga kain biasa atau baju biasa kamu lukis, itu bisa ya. Bisa juga untuk menghasilkan nilai jual. Oke, di sini silakan kalian keluarkan handphonenya keluarkan, diaktifkan datanya. Nanti Pak Agus akan memberikan di sini ada barcode. Silakan disiapkan ya. Nanti di situ ada barcode dan harus kalian isi. Udah kelihatan? Nah, ini barcode-nya ya. Kelihatan nggak? Coba. Silakan kalian tuangkan refleksi kalian dari pembelajaran yang hari ini kalian lakukan. Silakan ya. Udah bisa masuk? Silakan yang udah bisa diisi. Merefleksikan pembelajaran hari ini.
Ayo, langsung masuk ke Google Barcode. Yang nggak punya datanya boleh sama temennya tethering. Apa? Bagaimana pembelajaran Iya, yang pembelajaran hari ini. Silakan refleksikan yang pembelajaran hari ini. pelajaran hari ini menyenangkan. Boleh, ya. Pembelajarannya bagaimana untuk hari ini? Kalian jelaskan, tuangkan di dalam refleksi tersebut, di dalam barcode ini. Pak, saya sampai poin 3 boleh, mau sampai poin 1, 2, 3, sampai 5 boleh. Silakan. Bisa Din? Kalau di situ bisa pilih warna juga ya, bebas warnanya. Udah bisa masuk barcode. Udah. Oke. Dikasih namanya juga. Hmm? Udah selesai semua? Udah selesai semua? Udah, oke, ada beberapa yang sudah. Silakan yang lain.
Udah, oke, sip, bagus. Udah bisa semua. Langsung muncul semua ya? Oke, maksud. Udah yang ini? Nggak ada yang kesulitan kan? Ya bisa semua ya? Oke. Sip. Bisa. Bisa, Wi? Oke. Sip. Bisa, Din? Oke, bagus. Udah. Oke. Udah. Sip. Oke. Ngelip. Oke, barangkali ada yang belum, silakan boleh diisi lagi. Yang belum, boleh diisi lagi refleksinya untuk pembelajaran hari ini. Oke, yang belum boleh diisi. Barangkali ada yang belum, boleh diisi. Yang nggak masuk siapa aja? Ya. Udah kasih semua, ada berapa orang? Udah keluar. Udah keluar. Ya, udah keluar. Banyak, Pak. Banyak. Belum keluar kan ini? Udah.
Oke, perhatikan. Semuanya sudah mengerjakan semua. Perhatikan. Pesan moral untuk hari ini, untuk pembelajaran tentang kewirausahaan, karakteristik, inspirasi budaya non benda. Jadi pesan moralnya yaitu kita harus bekerja sama ya untuk melakukan suatu produk. Kita juga harus mempunyai kreativitas tinggi dan mempunyai inovasi-inovasi terbaru. Contohnya bagus buat kalian nih, anak-anak SMK. Nanti untuk udah lulus SMK, kan barangkali ada yang kerja, ada yang kuliah. Nanti habis kerja itu kalian bisa membuat sebuah produk atau produk kreativitas. Boleh membuat kerajinan. Yang senang melukis, gambar pelukis, terus dijual. Yang buat kerajinan, silakan bikin kerajinan, bikin gantungan atau gimana, silakan tinggal dibuat aja. Ya, paham semuanya? Oke, gimana untuk pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya. Seru sekali, terima kasih ya. Nanti kita untuk pertemuan selanjutnya ketemu lagi dengan materi yang sama, mungkin ketemu lagi untuk langsung prakteknya. Kayak tadi contoh yang di video di depan. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Berarti udah paham semua ya untuk materi hari ini? Oke, untuk materi ini sudah cukup. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan rapi-rapi, semuanya rapi-rapi, dirapikan HP-nya, masukin ke tasnya. Masukin. Semuanya rapihin semua. Kita akan bersiap-siap doa ya, untuk bersiap-siap doa. Silakan dirapihin semua ya. Kemarin Bu Silvi langsung langsung duduk di sini aja, bubar udah selesai ya. Sudah udah. Oke, silakan. Yang rapi semuanya, duduknya yang rapi. Kita akan persiapan doa. Oke, sebelum masuk ke doa, barangkali ada yang masih belum paham. Silakan, masih ada yang belum paham, boleh bertanya dari kelompok masing-masing ya. Karena nanti untuk pertemuan selanjutnya beda lagi ya. Silakan. Masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum masuk ke doa. Mana kelompok 1? Ini. Oke, tadi kan belum sesi tanya jawab nih sama Pak Agus. Oke, kelompok 1. Silakan mau bertanya apa ke Pak Agus, barangkali boleh. Yang paling penting produknya atau nilai jualan. Oke, pertanyaannya bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kewirausahaan itu yang paling penting produk atau nilai jual? Produk atau nilai jual? Ternyata kalau menurut Pak Agus, dua-duanya itu sangat penting ya. Dua-duanya itu sangat penting. Produk sama nilai jual. Kalau produk kita bagus, produk kita nilai ekonomisnya bagus, berarti nilai jualnya juga bagus, tinggi. Bayangin, kamu jajan, kamu beli sebuah produk, ya. Kamu jual sebuah produk, kalau kamu baru produknya bagus, pasti akan nilainya tinggi. Oke. Silakan. Sekarang Pak Agus akan bertanya lagi. Tadi udah bertanya ya. Sekarang Pak Agus yang bertanya. Untuk kelompok, ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Pertanyaan buat kelompok 2. Oke. Menurut kelompok 2, bagaimana cara membuat produk itu menarik sehingga orang itu bisa membelinya? Supaya menarik itu kayak gimana? Ya silakan, kan ada berdiskusi, silakan sama kelompok. Silakan. Sekarang tuh lagi ngetren ya. Biar menarik tuh produk tuh seperti apa? Kayak gimana? Ini menjawab dipromosikan di media sosial. Terus? Atau berkolaborasi dengan influencer. Oke, influencer. Tepuk tangan ya, betul. Oke, bagus untuk kelompok ini. Selanjutnya lagi ya, Pak Agus mau bertanya sebelum kita masuk doa. Ini kelompok ini. Oke, pertanyaannya dengarkan. Tantangan apa saja? 2 saja. 2 tantangan apa saja yang dihadapi oleh
Wirausaha. Silakan jelaskan. 2 tantangan saja. Kan boleh ngejawab lebih dari 2 boleh. Silakan. Tantangannya apa saja? Menjawab. Yang pertama regenerasi pengrajin, yang kedua standarisasi kualitas, yang ketiga persaingan pasar, dan yang terakhir akses pemodalan. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kelompok ini ya. Lanjut lagi untuk kelompok yang ini. Lanjut, pertanyaan kelompok yang ini. Apa saja yang harus disiapkan oleh wirausaha? Sebutkan 5 saja. Yang harus disiapkan oleh seorang wirausaha, 5 saja. Modal. Apa? Kreativitas. 2 nih, baru 2. Percaya diri. Apa lagi? Masih 3 nih, 2 lagi. Mental yang kayak gimana? Mental usahanya yang kayak gimana contohnya? Harus siap kalau misalnya lagi turun atau lagi naik Jangan putus asa ya. Oke, 1 lagi. Mental yang harus dikuasai oleh wirausaha. Apa? Public speaking, cara berbicara ya, itu juga bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini ya. Oke. Sekarang Pak Agus belum nanya yang kelompok ini nih. Tadi kan bertanya ke Pak Agus sekarang gantian. Pak Agus bertanya ke kelompok ini. Ya, silakan. Mau yang sulit, yang mudah? Yang biasa aja. Oke, perhatikan pertanyaannya. Menurut kelompok yang di depan, seandainya kalian menjadi seorang bos atau pengusaha, apa saja yang harus kalian lakukan untuk mengembangkan usaha kalian? Sebutkan 3 saja untuk mengembangkan usaha kalian supaya kedepannya lebih baik lagi. Contohnya kalian jadi bos, punya pengusaha, kalian punya usaha. Apa saja? 3 cara. Silakan. Apa? Menambah cabang seperti kayak gimana? Tidak di satu tempat. Tempat lain. Jangkauannya luas. Mau bikin cabang berapa kali? 5. Sebanyak-banyaknya. Tepuk tangan dong. Pengen buka cabang. Bagus ya kayak gini ya. Pengen buka cabang. Bukan hanya 1 tapi bisa 5 cabang atau 10 cabang. Terus yang kedua. Pemasarannya juga. Pemasarannya yang kayak gimana? Ya, iklanin ke langsung atau dari secara online. Kayak ada yang langsung, ada yang online. Kalau online tuh kayak gimana? Dipasarinnya kayak gimana? TikTok, Shopee, Lazada, dan kawan-kawan yang lainnya. Kalau seandainya yang bukan online kayak gimana? Dari brosur. Pamflet. Terus poster. Sama apa tuh kalau berhadapan tuh kayak gitu? Iya, sosialisasi. Yang terakhir 1 lagi. 1 lagi? Ini dari sini nggak apa-apa nih, dari perempuan, jangan laki-laki aja. 1 lagi. Untuk mengembangkan. Ya, boleh saling membantu. Apa? Inovasi. Inovasi yang kayak gimana? Jadi produknya terus berkembang mengikuti zaman, enggak stuck di zaman. Oke, berinovasi ya. Jadi enggak produknya itu aja. Jadi harus dikembangin lagi ya. Tepuk tangan dong untuk kelompok ini ya. Oke, semuanya bisa menjawab. Berarti kalian hari ini sudah menguasai pembelajaran yang sudah Pak Agus ajarkan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian ya. Amin ya robbal alamin. Ada yang bertanyakan lagi? Tadi bagus nanya. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang bertanya lagi nggak? Kenapa kreativitas penting dalam kewirausahaan?
Bagus sekali. Kenapa kreativitas itu penting dalam kewirausahaan? Kelompok yang lain sebelum Pak Agus ngejawab, ada yang mau jawab? Kalian tuh pinter-pinter. Ada yang mau jawab? Kelompok yang lain? Kenapa di dalam kewirausahaan itu harus ada kreativitas? Supaya menarik. Ada lagi? Nilai jual tinggi. Terus, ada lagi nggak? Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Bagus ya. Pertanyaannya tepuk tangan dong untuk kelompok ini. Jadi memang betul ya, kita itu harus ada kreativitas ya, harus ada kreativitas. Kenapa? Kalau kita itu saja, produknya akan ketinggalan sama produk yang lain. Contohnya kamu bikin produk dalam segi makanan. Kalau makanannya itu aja nggak didesain, nggak dikemas dengan yang bagus, yang unik, pasti tidak akan berkembang. Kayak gitu-gitu aja, tidak akan pengembangan. Makanya perlu sekali kewirausahaan itu ada namanya kreativitas ya. Oke, silakan. Sebelum kita menyelesaikan materi hari ini, silakan untuk berdoa ya, untuk berdoa. Silakan dirapi-rapiin, itunya mejanya dirapiin, alat tulisnya dimasukin ke tas, dirapiin semuanya, duduk di tempat masing-masing. Kita akan mau berdoa ya, karena pembelajaran sudah selesai. Ya, kursinya dirapiin, silakan. Duduk di tempat masing-masing. Nah, silakan. Oke, silakan pimpin doanya ketua kelas. Sebelum pembelajaran selesai, maka kita berdoa. Wa akhirus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi untuk minggu depan dengan praktek ya. Karena hari ini kita hanya rancangan-rancangan, nanti untuk minggu depan kita dipertemukan dengan pelajaran langsung praktek ya. Terima kasih. Silakan pulang hati-hati dan semoga dengan tujuan selamat masing-masing ya. Terima kasih.